Pernah juga jalan kaki 90 menit untuk datang ke pedalaman, jalan kaki. Naik gunung jalan kaki untuk membuatkan KTPL dan KK untuk kurang lebih 100 kepala keluarga. Di tempat itu hanya ada 100 kepala keluarga. Kita datangi. Itu namanya daerah Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Halo pemirsa Simpo TV, kembali lagi dalam program Kisah Para Tokoh dengan saya Jihan Nabila. Pada episode kali ini tentunya saya kedatangan narasumber yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Profesor Zudan Arifarullah. Selamat datang Bapak di kantor Simpo. Terima kasih Mbak Jihan. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga Mbak Jihan juga begitu ya, sehat. Jadi dalam program Kisah Para Tokoh ini kita akan mengulas background dari kisah para dari tokoh, baik itu dari politik maupun non politik nih, Prof. Jadi untuk mengawalinya saya ingin bertanya, Prof Zudan ini kan mengawali karir dalam dunia birokrasi ini saat menjadi CPNS di Badan Diklat pada tahun 1999 nih, Prof. Nah untuk itu juga Prof itu juga diarahkan menjadi Widya Iswara. Apa sih yang membuat Prof Zudan itu tertarik menjadi ASN? Ya, jadi Mbak Jihan, mungkin nasib saya itu nasib ASN gitu ya. Saya jadi PNS 2 kali. Jadi saya pertama PNS di Kementerian Keuangan, yang sekarang dikenal PNS bergaji tinggi itu. Nah, saya dulu di sana. Hanya saya nggak kerasan di Kementerian Keuangan. Masuk 96, kurang dari 1 tahun, saya keluar. Saya kemudian sekolah program doktor di Undip. Dapat beasiswa dari Bank Dunia, maka saya melanjutkan sekolah doktor. Nah, sebelum lulus doktor, saya masuk ke Kemdagri. Ada pengumuman untuk diterima jadi dosen di STPDN. Saya tes lagi di situ, keterima lagi. Jadi saya jadi PNS 2 kali. Pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Dalam Negeri. Nah, waktu itu untuk jadi dosen dan Widya Iswara. Widya Iswara itu pengajar di dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, mulailah tahun 99 saya jadi PNS di Kementerian Dalam Negeri. Saya termasuk tua jadi CPNS ya di Kemdagri, umur 30 tahun waktu masuk di Kemdagri. Waktu di Kementerian Keuangan umur 26. Tapi terus keluar, masuk lagi jadi PNS. Jadi saya mengawali karir PNS agak telat, umur 30 tahun baru jadi PNS gitu. Apa sih rahasianya tuh bisa masuk 2 kali PNS nih, Prof? Ya mungkin lebih banyak beruntung sama doa orang tua ya, lebih banyak di situ. Apa saja hal-hal yang menarik di awal-awal menjadi ASN nih, Prof? Ya kalau jadi ASN itu menariknya kan hanya pas tanggal 1 doang, gajian gitu. Iya, selebihnya ya di awal itu ya biasa-biasa kan, namanya CPNS itu kalau nggak diarahkan oleh pimpinannya, kita seringkali nggak tahu harus berbuat apa. Yang namanya staff ya, datang di mejanya belum ada pekerjaan apapun. Saya bersyukur, awal-awal jadi PNS itu ketemu pimpinan yang baik-baik. Pimpinan yang memberi arah, memberi kemana kita harus bekerja, dan harus mengerjakan apa. Maka saya di awal-awal itu kan nggak tahu juga harus mengerjakan apa. Karena PNS rata-rata bekerja atas perintah. Ini dikerjakan, didisposisi, kerjakan surat, disposisi buat kajian gitu. Nah, 1 tahun pertama, saya banyak mendapatkan tugas-tugas itu. Nah, mulai tahun kedua saya mulai ngerti. Saya harus menyiapkan apa ke pimpinan, menyiapkan bahan apa ke pimpinan. Di situ. Jadi akhirnya sebelum pimpinan memberikan perintah, saya sudah menyiapkan bahan-bahan kira-kira apa yang akan jadi pekerjaan minggu ini. Apa pekerjaan bulan depan. Kan sudah ada programnya itu. Nah, dari situ kita mulai berlatih menyusun rencana kerja pribadi. Rencana kerja kita pribadi apa? Menyiapkan apa? Nah, itu dicocokkan dengan rencana kerja bidang saya. Saya jadi staf di mana, rencananya apa? Nah, saya mencoba menyesuaikan dengan rencana kerja yang ada di bidang itu. Nah, mudahnya seperti itu. Sesuaikan rencanamu dengan rencana kerja di bidangmu. Kan kita masih staf ya, jadi nggak berpikir yang besar-besar ya. Hanya berpikir di satu bidang itu saja. Gitu.
Ada nggak sih nih Prof pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin juga menjadi Prof Zudan ini nih? Jangan menjadi seperti saya, karena orang akan berbeda-beda. Jadilah dirimu sendiri dan persiapkan. Karena begini, Mbak Jihan, kita nggak mungkin ke depan itu seperti masa lalu, santai, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ibarat pertandingan, setiap orang itu berlatih mempersiapkan diri. Semuanya berlatih mempersiapkan diri. Nah, kalau kita nggak berlatih, pasti kita akan terlindas. Event itu di ASN, karena ASN sekarang bagus-bagus. Jadi, seperti orang yang akan bertanding. Kehidupan itu pertandingan. Tapi bukan pertandingan untuk berkompetisi terus-menerus. Pertandingan untuk bisa bekerja sama. Nah, ini kan pasti teman-teman akan bertanya, kok bisa pertandingan untuk bekerja sama? Iya. Jadi ke depan itu dibutuhkan orang-orang yang bisa bekerja sama terus-menerus, bukan bertanding secara individual. Jadi untuk mengalahkan musuh, kita harus bekerja sama. Nah, musuhnya itu banyak. Apa itu? Stunting, kemiskinan, korupsi, ya. Itu yang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Prof Zudan ini kan selain menjadi ASN ini juga sebagai Ketua Umum Korpri nih, Prof. Yang mana beranggotakan 4,2 juta ASN, ya kan? Bagaimana sih perkembangan ASN menurut Prof Zudan ini di tanah air sendiri? Ya, ASN kita itu beragam-ragam. Ada yang saat ini bergelar profesor, yang di perguruan tinggi, banyak sekali. ASN kita hebat-hebat. Bergelar doktor, banyak. Tetapi banyak juga yang masih lulusan SMA. Jadi Korpri itu banyak sekali melayani ASN dari semua strata pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibedah dari strata ekonomi, ASN kita juga beragam-ragam. Ada ASN yang dapat posnya, itu gajinya tinggi. Seperti yang di Kementerian Keuangan. Tapi ada yang ASN di posnya, itu gajinya so-so aja. Sedikit, rendah gitu. Di daerah-daerah tertentu, dan juga misalnya guru. Itu banyak sekali yang gajinya masih rendah. Nah, kemudian dari strata sosial kehidupannya, tinggal di daerah terpencil, tinggal di kota besar, maka saya sebagai Ketua Umum Korpri itu ingin mengakomodir semua yang menjadi kebutuhan ASN. Apa itu? Kesejahteraan. Yang kedua, perlindungan karir. Yang ketiga, terhadap masalah-masalah hukum. Jadi harus ada perlindungan hukum bagi ASN yang mendapat masalah hukum. Nah, di Korpri menyediakan itu semua. Bagaimana kita untuk para ASN sejahtera, untuk perlindungan karir, dan advokasi, serta bantuan hukum. Seperti itu, Mbak Jihan, yang kita siapkan di Korpri untuk para anggota kita, ASN kita. Prof, kita sedikit membahas tentang Dukcapil nih, Prof. Prof kan baru saja menyelesaikan tugas sebagai Dirjen Dukcapil, yang mana selama 7 tahun, 9 bulan ini bertugas nih, Prof. Itu kan juga bukan waktu yang singkat ya menurut saya ya, Dok. Jadi selama Prof Zudan ini menjadi Dirjen Dukcapil sendiri, ada sebanyak 31 penghargaan di tingkat nasional dan juga ada tingkat internasional itu sebanyak 5 penghargaan nih, Prof. Dan juga Prof Zudan ini meninggalkan legasi, yang mana artinya merapikan database kependudukan dan pencatatan sipil. Apa sih terobosan dari Dukcapil sendiri yang telah dilakukan? Ya, Mbak Jihan, saya ini bersyukur sekali mendapat tugas dari Pak Presiden, karena untuk eselon 1 itu diterbitkan Kepres dari Pak Presiden. Dan pada waktu itu almarhum Pak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, memanggil saya, Pak Zudan, saya diajak makan malam gitu. Diajak makan malam, diberitahu, Pak Zudan, besok saya akan lantik Pak Zudan sebagai Dirjen Dukcapil. Gitu. Saya kaget waktu itu. Karena sebelumnya beliau memanggil saya, Pak Zudan besok jadi Rektor IPDN. Gitu. Nah, belum sempat dilantik jadi Rektor IPDN, beliau memanggil lagi saya, diajak makan malam di wilayah SCBD. Diajak makan malam, diajak cerita, ini ada masalah di Dukcapil. Pak Zudan mau saya lantik sebagai Dirjen Dukcapil, setelah itu tolong masalahnya diselesaikan. Jadi pesan beliau hanya satu, selesaikan masalah di Dukcapil. Nah, betul saya dilantik. Akhirnya kita cari terobosan, cari solusi. Masalahnya kita petakan. Masalah di Dukcapil ada 4. Di titik P pertama, people. People itu meliputi pegawai maupun meliputi masyarakat. Yang kedua, produk. Produk kita ada 24.
ada yang bermasalah pada waktu itu, yaitu KTP elektronik. Yang ketiga, proses. Prosesnya panjang dan berbelit-belit. Dan yang keempat, persepsi kita buruk. Nah, 4 hal ini yang kita coba selesaikan. Nah, menyelesaikannya tentu saja butuh waktu ya. Dan saya mohon maaf, banyak yang belum selesai juga. Walaupun sudah banyak penghargaan, banyak dikatakan terobosan. Maka solusi pertama, kita masuk ke era digitalisasi. Saya rubah tanda tangan manual sama cap itu dengan QR code. Sehingga bisa ditandatangani dari manapun. Dulu layanan Dukcapil itu menjadi lambat karena semua harus ditandatangani di kantor dan dicap di kantor. Itu bisa jadi ladang pungli. Karena nunggu orangnya yang tanda tangan, nunggu orangnya yang ngasih cap. Yang kedua, kita hapus kertas security printing. Kertas yang dulu, Mbak Jihan ingat nggak? KK-nya tebal, aktenya tebal dengan hologram. Itu juga sumber layanan Dukcapil menjadi lambat. Karena nggak bisa online. Harus dengan kertas itu. Maka tahun 2019, seizin Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo pada waktu itu, dan dilanjutkan oleh Pak Tito, itu kita hapus kertas security printing. Nah, dengan dihapus kertas security printing, diganti kertas putih biasa. Apa dampaknya? Kita bisa hemat per tahun 450 miliar. Per tahun. Kita bisa hemat. Nah, dengan per tahun hemat itu, sekaligus kita melakukan efisiensi. Nah, dengan kertas putih biasa, kita bisa layanan online. Dengan layanan online, masyarakat bisa cetak sendiri di rumah dokumennya. Dengan cetak sendiri, maka layanan bisa menjadi lebih cepat. Nah, dengan demikian, kita bisa memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa mengurus layanan online dari rumah. Nah, ini alhamdulillah kita bisa bergerak ke sana. Dan terakhir, kita menerbitkan identitas kependudukan digital. Jadi, layanan kita yang dulu manual di KTPL, dicetak, sekarang bisa dipindahkan ke dalam handphone. KK bisa di handphone, KTPL bisa di handphone, sehingga nggak perlu dicetak lagi. Tapi kalau mau dicetak, masih boleh. Nah, kira-kira itu langkah-langkah yang kita lakukan, Mbak. Dengan membuat tanda tangan elektronik, merubah kertas security printing menjadi kertas putih biasa, kemudian layanan online, dan terakhir membuat identitas kependudukan digital di handphone. Jadi semangatnya adalah pelayanan adminduk dalam genggaman, gitu. Pak, ini kan ada itu ya, migrasi dari EKTP ke IKD nih. Apa itu tidak takut Pak untuk, kan banyak sebelumnya ini ada database dari masyarakat ini kan bobol nih Pak, seperti waktu itu kartu BPJS pun itu. Apakah ini juga perpindahan dari EKTP ke IKD sendiri, apakah takut nanti data dari masyarakat ini dihack sendiri nih? Ya, memang semua orang menanyakan seperti itu. Hanya saya ingin menyampaikan, kita harus waspada. Dengan bergerak digital, peluang untuk terjadi hacking, peretasan, hacker menerobos ke dalam sistem kita, itu peluangnya semakin besar. Maka itu harus diantisipasi dengan apa? Membuat firewall yang lebih kuat, sistem aplikasi yang lebih bagus, cyber security system yang lebih kuat. Itu harus kita lakukan. Tentu ketika kita bermigrasi ke digital, cyber security harus diperkuat. Nah, yang kita lakukan ini saya meniru di perbankan. Di industri keuangan itu lebih dulu melakukan digitalisasi. Dulu kita nabung, datang ke bank, taruh duit. Sekarang enggak, ke BCA bisa lewat anjungan tunai mandiri. Taruh duit, ditabung di situ. Transfer juga bisa lewat mobile banking. Itu yang kami tiru. Apa kuncinya? Pakai PIN atau QR code. Ada pengaman tambahan. Jadi kepada masyarakat, nggak perlu khawatir, kita perkuat sama-sama sistemnya dengan awareness, kepedulian, dan menggunakan PIN serta QR code yang bisa kita gunakan sebagai pengaman tambahan. Itu yang kita gunakan. Terus juga untuk membuat IKD sendiri ini prosesnya sama nggak sih kayak membuat EKTP sendiri? Apakah harus mempunyai surat dari RT RW terus ke kelurahan ataupun ke kecamatan? Ya, jadi teman-teman semuanya, Mbak Jihan ya, untuk membuat IKD syaratnya harus punya KTP elektronik. Jadi namanya identitas kependudukan digital itu mendigitalkan KTP elektronik ke dalam handphone. Nah, dengan mendigitalkan itu syaratnya harus punya KTPL dan harus punya handphone. Saya ditanyakan, Pak Zudan itu aneh-aneh aja. Membuat IKD, kan penduduk Indonesia belum semuanya punya handphone. Ya saya jawab, ya yang punya handphone aja dulu. Kan nggak semua ada jaringan, ya yang ada jaringan dulu. Jadi semangatnya adalah bertahap. Kita step by step, mana wilayah yang sudah bisa digital,
kita digital. Yang belum, nggak apa-apa. Tetap dilayani manual dengan KTPL biasa. Maka setiap penduduk yang punya KTPL, punya handphone, dan ada sinyal di wilayahnya, bisa membuat KTP digital atau identitas kependudukan digital. Nggak perlu membawa pengantar apapun. Nggak perlu pengantar RT, RW, pengantar desa, nggak perlu. Karena apa? Cukup datang ke Dinas Dukcapil, daftarkan, ya, buka Play Store. Saat ini baru Play Store, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dengan iOS, ya, dan dengan web base, sudah bisa melalui web. Jadi kita mudahkan, tapi masyarakat kita beri pilihan. Mau yang manual masih dilayani, yang digital kita lebih senang. Gitu. Terus juga dalam pemberitaan juga Prof. Zudan ini kan pernah mengunjungi masyarakat di Papua maupun wilayah terluar nih. Suka dan duka maupun tantangan sendiri selama menjabat Dirjen Dukcapil. Iya, kalau itu ya Mbak Jihan, saya merasa 8 tahun ini banyak senangnya. Saya sudah mengunjungi kurang lebih 400 kabupaten kota. Saya udah muter. Dari Sabang sampai Merauke udah saya datangi. Sangir, Talaut, Timur Tengah Selatan, Manggarai, suku Anak Dalam, suku Dani di Lembah Beliem di Jayawijaya, sudah saya datangi. Kemudian suku Dayak di pedalaman, suku Baduy pedalaman, saya sudah datangi. Jadi sudah banyak yang saya datangi. Semuanya membawa rasa suka. Pernah juga jalan kaki 90 menit untuk datang ke pedalaman, jalan kaki. Naik gunung jalan kaki untuk membuatkan KTPL dan KK untuk kurang lebih 100 kepala keluarga. Di tempat itu hanya ada 100 kepala keluarga. Kita datangi. Itu namanya daerah Wairebu di Nusa Tenggara Timur. Kita jalan kaki kira-kira 90 menit karena rombongan ya. Mungkin kalau sendiri lebih cepat bisa 75 menit karena rombongan naik gunung itu. Nggak ada ojek di sana. Saya waktu itu nyari ada ojek nggak ada Pak, ini naik gunung. Ya udah kita jalan kaki. Berangkat 90 menit, nginep 2 malam, setelah itu kembali lagi. Nah itu jalan kaki terlama saya jemput bola. Yang lain di Asmat. Kalau di Asmat itu lebih unik lagi. Di sana tidak ada mobil. Mobil di Asmat itu hanya ambulan. Jadi kemana-mana kita naik sepeda motor dan naik speed, naik kapal untuk jemput bola. Ini menarik. Jadi saya menikmati 8 tahun menjadi Dirjen Dukcapil, sudah berkeliling Indonesia. Dan yang sedihnya itu, ketika masuk ke pedalaman-pedalaman, banyak yang belum tahu dokumen kependudukan. Ternyata kita harus sosialisasi lebih intensif lagi. Jadi kepada kawan-kawan di Dukcapil, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk melayani masyarakat, karena di banyak tempat, banyak masyarakat yang belum tahu produk-produk Adminduk, padahal itu menjadi kebutuhan masyarakat. Itu Mbak Jihan. Hambatan di Papua ataupun di wilayah timur sendiri itu adalah jauhnya perjalanan itu sendiri. Iya, salah satu kendala masyarakat tidak mengurus ke Dinas Dukcapil adalah jarak yang jauh. Maka kita yang harus jemput bola. Kan kalau menunggu masyarakat datang rasanya kok kecil kemungkinannya masyarakat datang harus naik angkutan, harus jalan kaki, naik angkutan sampai ke dinas. Mungkin mereka harus nginap yang jauh-jauh itu. Nah, maka pemerintah yang harus turun langsung jemput bola. Pak, berarti untuk EKTP ke IKD sendiri ini berarti apakah memang diperlukan untuk misalnya dipakai untuk di bidang sektoral, misalkan untuk pembukaan rekening di bank gitu sendiri, Pak? Iya. IKD itu akan menjadi pelengkap, ke depan akan menjadi pengganti KTP elektronik. Tapi tidak menggantikan KTP elektronik kemudian tidak dipakai, itu enggak. Nah, masyarakat yang nyaman dengan IKD, boleh ke bank dengan IKD, ke bandara dengan IKD, mengurus paspor dengan IKD. Tapi yang masih nyaman dengan KTP fisik, ya monggo silahkan, masih boleh dipakai. Itu. Jadi seperti kita dengan bank itu loh Mbak. Yang mau datang ke counter bank, nabung, datang ke BRI, boleh. Lewat ATM juga boleh. Lewat mobile banking, transfernya juga boleh. Nah, Dukcapil meniru seperti di industri keuangan seperti itu. Berarti tetap pakai IKTP ataupun IKD tetap dia masih di boleh, itu ya, Pak? Oke, baik. Pak, terus juga terkait BNPP sendiri, Bapak sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan nih, Pak. Saat ini kan Profesor Zudan ini dipercaya sebagai sekretaris nih Pak. Apa sih bagaimana Profesor ini melihat bagaimana perbatasan selama di era Bapak Presiden Jokowi ini Pak? Nah, ini saya tanggal 15 Maret mendapat tugas baru dari Dirjen Dukcapil pindah ke Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini lembaga baru Mbak.
Umurnya baru 13 tahun nanti di bulan September. Baru berdiri tahun 2010. Dari turunan undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara. Nah, tugas besar di BNPB itu salah satunya adalah membangun wilayah pertumbuhan baru di perbatasan. Wilayah perbatasan ini bisa menjadi pertahanan ekonomi negara. Jadi kita tugasnya membangun kota-kota baru di perbatasan ini, menghidupkan perbatasan. Sekaligus lintas batas itu kita kelola dengan baik. Lintas batas ke Papua Nugini, lintas batas ke Malaysia, lintas batas ke Timur Timur, jangan sampai kita kalah. Jadi semangatnya adalah kedaulatan negara, marwah negara di wilayah perbatasan kita jagain. Termasuk untuk negosiasi dan perundingan batas-batas negara dengan Malaysia, Timur Timur, dan Papua Nugini. Jadi 3 tugas besar itu yang dibebankan pada kami oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian. Gitu. Apa progresnya nih Pak yang akan Bapak lanjutkan untuk program-program di perbatasan sendiri nih Pak? Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ardi Daud, Pak Sekretaris yang kemarin, dan para pendahulu saya akan saya lanjutkan. Jadi, ibaratnya kita ingin membuat pengelolaan perbatasan itu sebagai wajah Indonesia yang bersinar. Jadi, kawan-kawan di perbatasan, kita tumbuhkan ekonominya, kita hidupkan daerahnya ya, sekolahnya, lapangan kerjanya, kemudian kesehatannya, sehingga kawan-kawan masyarakat yang ada di perbatasan itu senang. Tinggal di perbatasan itu nyaman. Nah, maka pemerintah bersama kementerian terkait, ada sekitar 27 atau 28 kementerian lembaga, dan nanti berbagai industri kita akan ajak ke sana. Yuk, kita majukan perbatasan. Ini loh ada program perbatasan Indonesia memanggil. Kementerian lembaga silahkan datang, industri silahkan datang, para donatur dengan perusahaannya silahkan datang. Mari kita bangun sama-sama. Kita jadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Kita bangun kota-kota kecil, kota-kota mini di wilayah perbatasan, kecil tetapi lengkap. Sekolahnya ada, lapangan kerjanya tumbuh, kawasan kesehatannya ada, kawasan rekreasinya ada. Sehingga siapapun di kawasan perbatasan itu nyaman, senang, dan berbahagia. Itu yang saya pikirkan seperti itu. Ya, kita ketahui juga kan di perbatasan ataupun di pedalaman Indonesia sendiri kan memang jarak tempuh dari penduduk ke pertokoan ataupun kita misalkan ingin membeli sesuatu itu kan agak jauh nih Pak. Ya. Kira-kira apa sih yang Bapak bakalan kerjakan, akan jalani program tersebut nih Pak? Ya, itu yang kita sebut dengan membangun kawasan pertumbuhan baru. Nanti sunatullahnya itu, kalau ada gula, semut itu akan berdatangan. Sama ketika Indonesia membangun kawasan-kawasan baru, IKN dibangun, nanti orang akan datang ke sana. IKN ini kan jauh dari manapun. Tapi kalau ada gulanya, semut-semutnya akan datang. Itulah proses dan paradigma sederhana yang akan saya kembangkan. Yuk, kita bangun gula-gulanya di kawasan perbatasan, nanti semut-semutnya akan datang. Masyarakat akan mendekat. Kalau ada pusat pertumbuhan, ada pasar, orang akan datang. Ada sekolahan, akan datang. Waktu Kementerian Dalam Negeri membangun IPDN di Jatinangor, dulu kawasan itu sepi sekali. Sekarang ITB pindah di situ. Unpad ada di situ, kampus-kampus ada di situ, kos-kosan sekarang tumbuh banyak sekali. Jadi kota baru. Nah, yang seperti itu yang akan kita bangun. Gitu. Lalu sendiri dari Pak Prof. Zudan ini, bagaimana sih untuk menciptakan perbatasan di wilayah Indonesia ini sebagai beranda terdepan di NKRI agar lebih maju dan? Ya, itu salah satu tugas yang Pak Tito berikan ke saya. Pak Zudan buat BNPB lebih bersinar, kawasan perbatasan lebih maju, gitu ya. Semuanya menjadi lebih bisa didengar dan diketahui oleh masyarakat bahwa perbatasan itu diurus benar. Itulah program Pak Jokowi membangun dari pinggiran. Itu yang ingin saya realisasikan. Kawan-kawan saya, para pendahulu saya sudah mulai merealisasikan itu. Nah, ini akan saya percepat, akan kita optimalkan. Jadi apa langkahnya adalah menggandeng semua kementerian lembaga, Kementerian Kesehatan dengan puskesmasnya, Kementerian Pendidikan dengan sekolahnya, Kementerian PUPR dengan fasilitas jalan, jembatan, ya, kemudian irigasi, kemudian Kementerian UMKM dengan membangun UMKM-nya. Berbagai kementerian kita ajak masuk ke sana. Jadi ini kerja bareng. Saya nggak bisa sendirian.
Semua lembaga kita rangkul sama-sama, yuk masuk. Ini ada ruang terbuka yang harus kita bangun bersama-sama. Investor juga begitu. Ini loh, ada daerah yang harus kita majukan bersama. Industri juga begitu. Yang punya industri beras, industri gula, industri sayur, yuk kita masuk sama-sama. Kita bina daerah ini bersama-sama, kita majukan. Tentu ini butuh waktu, butuh proses, dan butuh dukungan. Termasuk siapa? Perbankan. Kalau nggak ada bank, nggak akan maju. Karena semua pembayaran harus lewat perbankan. Nah, kita ajarin, kita didik masyarakat membangun literasi keuangan juga. Karena ini penting sekali di era sekarang ini. Gitu Mbak Jihan. Masalah stunting di Indonesia ini kan menjadi masalah yang cukup dan menjadi pusat perhatian nih dari pemerintah sendiri. Apakah dari BNPP sendiri ada program tersendiri untuk menjaga stunting anak ini sendiri di Indonesia nih Pak? Ya, jadi dua yang di perbatasan itu banyak terjadi. Stunting dan kemiskinan. Ini satu paket. Jadi nanti dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BKKBN, kita turun bareng di situ. Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator ya terkait dengan Pemda-Pemda dengan APBD-nya, kita turun ke sana. Karena ini target yang harus diselesaikan di era Pak Presiden ini, Pak Jokowi ini. Kita harus memberikan satu dorongan yang lebih cepat, lebih masif untuk kita bisa menyelesaikan kemiskinan dan stunting. Minimal menurunkan prosentasenya. Ya. Dan itu butuh dukungan banyak pihak. Perguruan tinggi pun harus masuk ke sana. Mencari solusi kayak mana sih yang paling pas, paling tepat untuk mempercepat agar stunting itu bisa segera diselesaikan. Kemiskinan juga begitu. Baik yang kemiskinan ekstrim maupun yang di desil 2, desil 3, dan desil 4. Gitu. Baik, kita beralih ke hobi dari Prof. Zudan sendiri nih Prof. Dalam dunia olahraga nih kan Prof. Zudan ini pemegang sabuk hitam dari karate nih Prof. Itu sejak kapan sih menyukai karate Prof? Ya saya karate dari SMP kelas 2. Iya, dan memang asli karate, bukan dapat sabuk hitam kehormatan itu kan, yang dari sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru, sabuk coklat, ujian sabuk hitam, dan 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya gitu. Ya push up beneran gitu, tonjok-tonjokan beneran gitu. Nah ini ya untuk hobi, untuk senang, dan 3 anak saya juga karateka semua, latihan di rumah, 3-tiganya sabuk hitam, dan 2, dan 1 gitu. Berarti untuk suka karate itu sendiri belajar sendiri ya Pak ya? Sama teman-teman, ada pelatihnya. Tapi dari inisiatif sendiri gitu kan. Dulu ada tempat latihan di dekat rumah. Saya ikut latihan di situ. Nah, namanya di kampung ya, banyak kawan ya, udah ikut latihan gitu. Oke, Prof. Zudan ini kan juga saya tahu ini ada sebagai Ketua Umum Rumah Bonsai di Indonesia nih Prof nih. Bisa diceritakan nggak sih awalnya tuh hingga tertarik menyukai dengan bonsai itu apa sih? Apa ya? Bonsai itu kan lucu ya. Pohonnya kecil, atau begini, bonsai itu adalah miniatur dari pohon. Misalnya pohon beringin, tingginya 20 meter. Bisa kita kecilkan menjadi 1 meter. Tapi besar pohonnya. Nah, ini ada keunikan di situ. Ada keindahan di situ. Dan ada ketelatenan, kesabaran membentuk itu. Saya punya pohon yang umurnya lebih tua dari saya. 50 tahun lebih. Terbayangkan membentuknya, berarti kan bukan saya yang membuat ini. Saya sudah generasi kesekian yang merawat pohon itu. Dan yang jauh lebih penting itu adalah bisa bergaul dengan banyak kawan. Para pebonsai di seluruh Indonesia. Karena saya 2 periode ini ditunjuk menjadi Presiden Rumah Bonsai Indonesia oleh kawan-kawan. Jadi kalau belum jadi presiden beneran, jadi presiden Rumah Bonsai duluan gitu. Ada perawatan khusus nggak sih nih Pak untuk bonsai sendiri? Kalau bonsai itu mudah Mbak Jihan. Yang penting disiram, kena angin, dan kena panas matahari. Jadi butuh 3 dia. Air, angin, dan sinar. Udah itu aja. Nggak rumit-rumit amat gitu. Untuk penyiramannya sendiri bonsai ini berapa kali dalam sehari nih? Kalau musim panas 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore. Kalau kita repot 2 kali sehari sudah cukup, pagi dan sore. Selain bonsai, ada hobi lain nggak sih ini dari Pak Prof. Zudan sendiri? Kalau olahraga selain karate, bulu tangkis, ya sama lari ya, saya seneng. Kalau yang lain saya hobi pelihara burung, ternak burung, ternak ayam, itu di rumah banyak saya. Jadi ya burung-burung kicau-kicau, burung-burung hias itu saya rawat, saya ternakkan. Mulai sejak kapan nih Pak menyukai burung? Dari kecil,
Dari kecil, dari sejak SD udah ternak burung, rawat burung sama bapak gitu kan. Diajarin bapak saya gitu. Oke. Ada keinginan nggak sih untuk buat pameran bonsai internasional nih Pak? Iya, kalau pameran bonsai nasional kita udah sering. Nah, yang internasional itu sedang kita rancang. Saya ingin membuat pameran bonsai sekaligus kejuaraan bonsai tingkat internasional Piala Presiden gitu. Di Indonesia kan belum pernah ada. Nah, itu saya ingin membuat itu ya. Jadi pameran bonsai internasional dan kejuaraan bonsai internasional Piala Presiden. Ini yang masih jadi cita-cita saya dari sisi perbonsaian gitu. Ada pesan-pesan tersendiri nggak sih untuk teman-teman atau pemirsa Sinpo TV ini yang ingin juga menyukai bonsai juga untuk merawat bonsai tersendiri tuh Pak? Nah, kalau buat pemirsa Sinpo TV ya, bonsai itu adalah bagian dari hobi yang butuh waktu lama, tetapi menyenangkan dan ini bisa seolah-olah kita mendesain sesuatu. Jadi mengarahkan pohon sesuai dengan keinginan kita. Bisa ke kanan pohonnya dikawat, bisa ke atas nanti dikawat, ditekuk gitu. Bisa ke kiri dan seterusnya. Nah, ini yang terus bisa kita lakukan, berbagai inovasi di dalam sebuah pohon. Jadi di dalam bonsai itu ada seni, ada kreasi dan ada inovasi. Misalnya menyambung batang agar kelihatan lebih cepat besar. Menyambung akar pohon agar bisa lebih cepat. Akarnya lebih cepat besar, lebih cepat panjang. Jadi jangan dikira bonsai itu begitu adanya, enggak. Itu batangnya ada yang disambung, akarnya ada yang disambung, dan seterusnya. Gitu Mbak Jihan. Ada inovasi dan ada kreasi di sana. Kapan-kapan boleh nih Pak Sinpo TV Ayo, ke rumah Bapak untuk rumah. melihat bonsai-bonsai miliknya Pak Ayo. Prof. Zudan ini. Monggo kita main ya. Oke Pak, sebelum kita menutup program ini, aku punya games untuk Prof. Zudan ini. Jadi gamesnya ini kalau saya sebutkan satu hal, Prof. Zudan ini harus menjawab dengan satu kata ataupun satu kalimat. Ya. Gimana itu? Siap? Mm-mm. ASN, Pinter, Dukcapil Kemendagri, maju, wilayah perbatasan. keren. Oke, baik. Seperti itulah bincang saya dengan Profesor Zudan Arif Farullah yang mana baru dilantik menjadi Sekretaris BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Demikian dari saya, Jihan Nabila. Sampai jumpa.